Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama hari ini kita belajar mengenai 1 Korintus 16 ayat 10 sampai yang ke-24 tentang prinsip melayani dengan tulus. Ada satu cerita dalam satu tayangan, saya agak lupa apakah itu TikTok ataukah itu di snack video ya, kalau nggak salah. Di situ diceritakan, jadi ada seseorang yang dia itu memasuki sebuah toko di mall yang mewah dan seorang perempuan ini dia melihat-lihat display baju-baju yang ada di sana. Nah, penjaga tokonya kebetulan waktu itu ada 3 orang. Dan mereka yang 2 orang ini sudah saling berbisik-bisik dengan mengatakan bahwa mereka bertaruh bahwa perempuan yang barusan masuk itu bahwa si perempuan ini dia tidak akan membeli baju yang ada di toko tersebut ya. Sementara yang satunya lagi, sebutlah mungkin namanya si C ini, penjaga C ini dia dengan hati-hati kemudian dia mendekati perempuan muda yang baru saja masuk ke dalam toko dan dia menanyakan, adakah yang bisa saya bantu kakak? Sementara 2 orang temannya ini malah justru yang geret itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Jadi temannya ini dan mengatakan, ngapain kamu melayani, jelas-jelas si perempuan ini pasti tidak akan bisa membeli baju yang ada di dalam toko kita karena toko di sini bajunya mahal-mahal. Dan si C ini kemudian mengatakan, semua pelanggan, semua yang masuk adalah pelanggan kita dan kita harus melayani dengan sepenuh hati. Dan si C ini kembali nyamperin perempuan muda ini dan menanyakan keperluannya apa, dan dia katakan, si perempuan muda ini berkata, mana di sini baju yang paling bagus? Dan si C ini mengantarkan, memberikan pilihan, oh ini bajunya yang paling bagus, ini yang paling mahal di sini, ini ada beberapa, silahkan kakak memilih satu di antaranya, atau silahkan kakak mau mencobanya, barangkali ada yang cocok, silahkan kakak bisa membeli, atau kakak bisa mencobanya, silahkan, itu ada ruang ganti di sebelah sana. Si C ini melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sepenuh hati, dan dia tidak melihat bahwa perempuan muda ini dia datang dengan baju yang cukup lusuh, yang sederhana lah ya, sederhana dan tidak menter begitu ya, tidak tampak mewah. Dan perempuan muda ini mengatakan, baiklah, karena kamu sudah menunjukkan kepada saya 3 baju yang paling mahal di toko ini, saya akan ambil semua. Betapa kagetnya 2 teman dari si C ini, dan mereka buru-buru menyikut si C dan mengatakan, baik kakak, ayo kakak ikutlah dengan kami, kami akan tunjukkan, silakan, kami akan memberikan yang terbaik untuk kakak. Dan si perempuan muda ini mengatakan, enggak usah, karena saya sudah dilayani dengan tepat oleh teman kamu. Dari tayangan ini kita belajar bagaimana ketika kita melayani, maka layanilah dengan tanpa memandang muka, tanpa memandang siapa itu. Ya walaupun itu bukan satu hal yang mudah. Nah, hari ini kita belajar dari tulisan Rasul Paulus dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 24. Ada 4 prinsip yang Rasul Paulus coba bagikan kepada kita. Bagian yang pertama itu di ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa ketika kita melayani, maka tidak membuat orang-orang di sekitar kita takut. Sebaiknya justru kita mendorong mereka dengan giat. Nah, si C ini dia melayani dengan sungguh-sungguh perempuan muda yang datang, sehingga membuat perempuan muda ini merasa nyaman, merasa aman, dan bisa belanja dengan senang hati di toko. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu di ayat yang ke-11. Di situ kita belajar bahwa ketika melayani,
maka kita tidak merendahkan orang lain. Dari C ini kita belajar bahwa walaupun dia tahu perempuan muda ini datang dengan posisi atau dengan baju yang biasa-biasa aja, nggak menter begitu, dengan penampilan yang bukan penampilan yang fantastis atau bukan penampilan yang seperti bak sosialita, tapi dia melayani dengan kesungguhan hati, dengan keramahan dan tidak merendahkan. Nah, ketika kita mau melayani, layanilah dengan tidak memandang, dengan tidak merendahkan orang lain yang di sekitar kita. Bagian yang ketiga atau prinsip yang ketiga adalah di ayat yang ke-13, yaitu menjaga iman agar terus bertumbuh di dalam Kristus, yaitu agar kita senantiasa berjaga-jaga melawan godaan. Jangan sampai kita jatuh kepada hawa nafsu dan bujukan dunia yang semakin kesini semakin rasanya berat ya. Tapi itu harusnya membuat motivasi kita semakin luar biasa untuk kita melayani Tuhan. Motivasi menumbuhkan motivasi kasih menolong dan tidak berpusat kepada diri kita sendiri, melainkan pusatnya adalah kepada Kristus. Jadi menjaga iman agar terus bertumbuh di dalam Kristus. Dengan kita terus menjalin relationship yang baik dengan Tuhan, menjaga frekuensi kita tetap jernih dan bukan frekuensinya buruk dengan segala tingkah pola kita, dengan tanpa sadar ataupun sadar kita justru mendukakan hati Tuhan. Prinsip yang keempat, prinsip yang terakhir ialah menjaga relasi dengan orang-orang di sekitar, di ayat yang ke-15 sampai 18. Di sini diartikan menghargai rekan sepelayanan itu merupakan hal yang penting. Hal ini demi menjaga sinergi kasih di dalam pelayanan. Si C ini kurang dihargai tentunya oleh dua orang temannya, karena terbukti malah kedua orang temannya atau kedua orang rekannya ini malah justru menyikut si C untuk bahkan merebut endingnya ya, hendak merebut klien yang ada, dan justru memprovokasi si C supaya tidak melayani dari tamunya yang baru saja datang. Dari 4 hal ini yang kita bisa belajar bersama-sama, saya akan ulangi bagian pertama, prinsip yang pertama yang mau Rasul Paulus kita semuanya pelajari hari ini. Prinsip yang pertama untuk kita bisa melayani dengan tulus adalah tidak membuat orang-orang di sekitar kita menjadi takut, justru sebaliknya mendorong mereka supaya lebih giat dalam melayani. Kedua, tidak merendahkan orang lain. Yang ketiga, menjaga iman agar terus bertumbuh di dalam Kristus. Dan yang keempat, menjaga relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita boleh melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan tulus, melayani dengan sepenuh hati dan pikiran, dengan tidak memandang siapa atau bagaimana. Biar prinsip Paulus yang dibagikan kepada kita hari ini boleh kita pegang untuk semakin lama pelayanan kita semakin baik, semakin bertumbuh, dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, amin.